Bondan Nusantara sudah tidak ada. Yang ada hanya karya dan semua yang dia tinggalkan, terutama adalah dari sisi semangat dan soal konsistensi dia di kesenian. Silakan Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada sore hari ini kita bersama-sama memperingati 1000 hari wafat Mas Bondan Nusantara. Saya memanggilnya Mas karena mungkin kayaknya lebih ya sebayaan ya. Mungkin ya. Iya. Sebayaan. Tapi mungkin lebih tuaan dikit. Iya, dia udah 72 berarti kan. Iya. Nah, sama seperti Pak Yoyo tadi itu, perkenalan saya dengan Mas Bondan itu ya dalam banyak dalam rangka ya. Dalam rangka ini. Jadi banyak dalam rangkanya. Tapi sebetulnya ketulusan, keikhlasan Mas Bondan ya. Karena kita jadi aktivis itu sebetulnya ya yang paling penting itu soal keikhlasan itu. Itu yang paling berharga ya. Dan Mas Bondan itu tidak kenal waktu soal itu. Kapan saja beliau bisa ngobrol. Kalau bisa ke jalan-jalan ke daerah-daerah, jalan ke daerah-daerah. Kalau misalnya mau bekerja secara serius, siap juga. Nah gitu ya, gitu. Dan saya kira Mas Bondan itu lebih orang yang sangat unik ya. Unik dalam pengertian tadi yang disebutkan Mas Yoyo tadi itu. Dia secara formal secara formal itu Kristen ya. Kristen Katolik. Iya. Secara formal Kristen secara formal. Secara formal. Tapi secara informal dia tuh menurut saya Muslim. Karena dulu pernah beliau cerita kepada saya dan kepada teman-teman juga bahwa waktu masa kecilnya beliau tuh hidup di kawasan Pakauman. Rote Wijayan. Di mana tempatnya saya tidak tahu, tapi dia cerita kalau pas puasa itu dia salah satu tenaga relawan untuk bagi-bagi takjil. Nah gitu ya. Jadi dan nyapu juga gitu. Artinya persis seperti masa kecil saya. Sobo masjid istilahnya. Sobo masjid. Nah dan itu kelihatannya juga mewarnai kehidupan dia. Meskipun pada akhir hayatnya beliau minta untuk dikremasi. Ini menurut saya unik sekali orang ini. Ya, unik sekali. Jadi Tuhan yang tahu ya. Tuhan yang Maha tahu, tapi saya berdoa bahwa beliau menjadi orang yang dicatat sebagai orang yang baik. Itu yang tadi saya sampaikan di pemakaman juga begitu. Saya bersaksi bahwa Mas Bondan itu baik dan semoga kebaikan ini bisa menjadi warisan terus-menerus. Kalau di dalam bahasa Islamnya menjadi amal jariyah. Jadi warisan yang terus-menerus bagi kita semua untuk generasi sampai ke generasi berikutnya. Nah, dalam kerangka ini saya sebetulnya ingin melihat posisi sosial Mas Bondan ya. Ini nggak ilmiah, sama sekali nggak ilmiah. Tapi menurut saya, karena saya juga waktu di daerah saya di Pati itu ada satu tradisi kuat ketoprak itu. Ketoprak itu sampai ini masa jaya-jayanya ya. Jadi ketoprak itu adalah kesenian. Jangan dibilang tradisional, kesenian aja. Karena itu bisa bertransformasi. Iya. Ya. Nah, waktu jaya-jayanya yang ketoprak itu luar biasa ya.
Karena kita itu tidak seperti sekarang. Kita ini pelit sekali untuk membiayai sebuah kesenian. Sangat pelit. Ya. Nah, kalau orang Tobong itu dibalik itu adalah bahwa itu ekonomi. Itu soal kehidupan orang. Maka kalau kita mau nonton itu harus bayar. Gitu loh. Harus bayar. Nah, ketoprak yang di Pati itu sampai membuat gedung besar sekali, ya, dan semua orang yang nonton di situ tuh bayar. Gitu. Nah, bayarnya yang penting. Ya. Nanti akan kita hubungkan dengan Mas Bondan, ya. Apa beliau dibayar apa enggak itu untuk menghidupkan itu. Karena tadi kalau masa jayanya bisa pemain ketoprak itu seperti bintang film seperti sekarang, ya. Artinya memang karena dia main setiap hari, ya mungkin liburnya mungkin malam Jumat aja karena takut ada selebihnya setiap hari manggung dengan cerita serial. Coba cerita serial itu tidak bisa dihentikan hanya sekali nonton, ya. Itu serial terus gitu sampai selesainya nanti ya kayak sinetron sekarang itulah, bersambung berseri-seri yang nggak jelas-jelas itu. Tapi kalau ketoprak bukan begitu, ya. Ketoprak itu kesenian yang memang berbasis pada rakyat, ya. Cerita yang dibangun itu adalah kehidupan nyata, bukan soal hari kiamat, ya, soal azab kubur gitu, enggak gitu. Tapi ini soal kehidupan sosial, ya, ada konfliknya gitu, ya. Ada kadang-kadang sampai berdarah-darah. Tapi kadang juga ada happy endingnya, kira-kira gitulah, ya. Yang itu kehidupan nyata, bukan seperti sinetron yang sekarang. Nah, saya ingat di ketoprak di Pati itu membuat serial namanya Saridin. Ketoprak Saridin. Saridin itu sebetulnya menurut cerita rakyat, ya. Itu kalau sekarang sebetulnya kalau bahasanya ini jarang kita dengar. Itu adalah wali Jawa. Wali Jawa. Saya tuh sangat penasaran kenapa istilahnya wali Jawa, ya, wali Jowo. Itu belum pernah saya dengar meskipun saya orang Jawa. Nah, ternyata wali Jawa itu bukan orang wali seperti yang dibayangkan oleh para santri, ya, yang khusyuk, yang punya karomah, yang punya macam-macam, ya, wiridannya setiap malam, nggak gitu. Wali Jawa itu wali orang yang terhormat, yang dihormati, yang punya keistimewaan, tapi berbasis pada karya sosial dia. Itu yang penting. Nah, ini mirip Gus Dur sebetulnya. Gus Dur itu sebenarnya bukan wali seperti Syekh siapa gitu, ya. Gus Dur itu wali Jawa, wali yang kewaliannya itu didasarkan oleh karya nyata ke masyarakat, orang kecil. Nah, Saridin itu kembali kepada Saridin yang menjadi lakon ketoprak seri berseri itu. Saya tuh membeli kasetnya tuh segini. Tapi sayang kaset, ya. Kaset itu waktu itu saya masih punya itu, yang pemutar kaset itu. Tapi setelah itu sekarang begitu ada CD dan seterusnya habis lah itu. Wah, itu sayang sekali. Nah, oke. Artinya ketoprak itu berbeda, ya, dengan misalnya sinetron yang sekarang maupun wayang, ya. Wayang itu beda lagi. Beda, wayang itu punya pakem khusus, ya, kecuali wayang belakangan yang wayang apa itu? Wayang humor. Beda, ya. Tapi itu rujukannya ke Bharatayuda atau Ramayana. Nah, kalau ketoprak itu nggak punya pakem sebetulnya, lebih bebas karena dia bisa menceritakan kehidupan real sehari-hari. Nah, ini yang menjadi kekayaan kita, ya, yang oleh Mas Bondan itu diperjuangkan, ya, supaya ini tidak punah. Memang seperti Tobong yang tadi saya sebutkan di Pati itu sekarang mati, ya, sudah mati. Saya nggak tahu lagi para pemain ketopraknya tuh sekarang kerja apa, kita nggak ngerti.
Karena keahliannya hanya itu. Dari kecil dilatih untuk berperan dalam panggung seperti itu ya. Itu luar biasa ya. Kita seolah-olah tuh melihat suatu kehidupan yang nyata dalam panggung ya. Karena peran masing-masing tadi itu sangat sangat bagus ya, sangat indah. Dan itu memang dilatih, tidak seperti sinetron sekarang. Ya, sinetron sekarang itu hanya dipoles ya udah, suruh ngomongnya pun dubbing. Kalau ketoprak enggak. Oh, kalau itu berjuang beneran untuk teriak, itu berjuang beneran. Lu latihannya berhari-hari untuk berteriak saja. Belum lagi yang ini ya. Belum lagi yang peran-peran yang lain seperti gerak-gerak tubuhnya yang misalnya kalau lagi konflik itu perang, ya perang beneran. Ya, misalnya gitu ya. Hanya olah tubuhnya beneran, bukan editan itu. Bukan editan, enggak ada edit di situ. Kalau tampil ya sudah tampil, enggak ada edit. Diedit di panggung nggak ada. Nah, itu yang kemudian mengalami transisi luar biasa, perubahan luar biasa ketika berbagai macam lah faktor ya. Ya itulah yang kita sedih sebetulnya. Karena sebetulnya gini, apa yang kita sebut dengan seni, ya seni yang sebagai hasil dari olah para leluhur kita, para seniman-seniman hebat masa-masa lalu itu tiba-tiba hilang gitu. Tiba-tiba surut gitu. Nah, dan ini yang kita sayangkan, sepertinya pemerintah kita itu tidak ada kepedulian soal itu. Ya, tidak ada kepedulian. Nah, ini misalnya seperti inilah. Bagaimana transformasi dari apa yang disebut seni tradisi menjadi seni yang lebih yang menghalayak, yang lebih selalu aktual dan seterusnya, itu memang harus ada peran negara. Ini seperti Korea. Korea itu gila dalam hal ini ya. Korea itu saya pernah diajak seseorang untuk lihat, namanya di Pulau Jeju. Pulau Jeju itu pulau kecil yang oleh pemerintah Korea itu dijadikan kayak Bali. Jadi wisata. Semuanya wisata itu, tapi wisata sejarah. Semuanya sejarah. Bahkan boneka pun itu ada sejarahnya. Jadi ini boneka ini lahir tahun berapa, ini jadi apa, nanti temannya siapa. Itu ada sejarahnya itu. Nah, itu yang dulu pernah ada sinetron yang digilai-gilai oleh orang Indonesia itu syutingnya di situ, rumah-rumah tradisional, nyanyian-nyanyian tradisional, masakan tradisional, konflik internal antar penguasa di situ itu betul-betul diperdagangkan gitu. Maksudnya gini loh, kalau tidak mau berpikir soal wah ini kita menguri budaya, gak usah ngono wis. Dagang wae gitu. Udahlah dagang aja. Gitu. Itu pun udah lumayan gitu. Daripada dibiarin akhirnya mati sendiri. Sayang sekali. Nah, ketoprak ini berbeda dengan wayang kulit ya. Kalau wayang kulit itu ada tokoh sentral dalang ya. Dalang itu tidak bisa digantikan dalam waktu tertentu, agak susah digantikan. Timbul itu ya sampai meninggal. Ya. Siapa yang di Solo itu Anom Suroto ya gitu. Nah, kalau ketoprak itu lebih demokratis ya. Lebih demokratis. Artinya tidak ada dalang di situ. Tidak ada tokoh sentral di situ. Tidak ada yang harus menjadi pemangku khusus gitu, enggak. Jadi lebih demokratis. Itu ciri-ciri dari ketoprak itu begitu. Maka di Jogja ada ketoprak, nanti di sebelah timur lagi ada ketoprak, di Klaten, di Ngawi, nah nanti kalau ke Jawa Timur beda lagi sudah. Namanya ludruk. Ya. Namanya ludruk. Nah, ludruk itu juga sama dengan ketoprak, itu demokratis sekali. Itu cerita-ceritanya kerakyatan yang tidak ada pakemnya sebetulnya, tapi itu bisa menjadi
jadi bisa diketawain ya, bisa diseriusin gitu. Tapi itu membuat itu hidup itu. Dulu zaman kejayaan ketoprak itu juga zaman kejayaan ludruk. Ludruk itu luar biasa. Apa yang disebut dengan kremo itu sampai apal orang Jawa Timur. Iya kan? Yang paling apal lagi kan tuku kopi sak botole awakmu turu ketok kondalan. Itu dihafalkan semua orang itu. Ketok kondalan. Itu kremo ya. Nah, di ketoprak itu juga ada ketoprak yang humornya itu tapi sedikit ya, kadang-kadang di tengah aja. Tapi belakangan kemudian itu juga dalam upaya supaya ketoprak relevan, tapi akhirnya kemana-mana ya, nggak jelas. Seperti ketoprak humor dulu itu. Iya, ya. Ketoprak humor itu ya penting guyu aja, ora ono isine wis. Iya toh? Nah, tapi itu oke, patut dihargai karena untuk melestarikan itu, bagaimana cara upaya untuk tetap eksis itu. Nah, itu loh yang kadang-kadang kita sedih di situ. Nah, perjuangan Mas Bondan itu menurut saya udah melintasi berbagai macam fase. Mulai dari fase tradisional dalam tanda petik. Mas Bondan itu kalau nggak salah saya, itu pernah jaya ketika membuat serial ketoprak di televisi, TVRI waktu itu. Ya, namanya ketoprak sayembara. Oh, serang ngerti sampean. Terus sayembara dulu gini. TV di Indonesia itu satu-satunya hanya TVRI. Nah, jadi orang mau kalau di desa-desa itu di kantor kecamatan, di kantor lurah itu nonton TV ya. Jadi nonton TV itu ya hanya itu yang bisa ditonton. Nah, Mas Bondan itu bisa membuat serial, beberapa seri sebetulnya, namanya ketoprak sayembara. Ampak-ampak kali gawe. Yang paling diingat itu ampak-ampak kali gawe. Kemudian Sok Nogo Sosro Sabu Inten, ya itu sebenarnya karya-karya S. Hamintarja, itu orang Jogja juga, yang itu bisa dibuatkan menjadi lakon ketoprak, dan itu dikerubungi oleh anak-anak, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Jadi kalau malam minggu itu masih ingat saya, malam minggu itu nunggu namanya serial ketopraknya Mas Bondan. Wah, itu luar biasa. Itu masa jaya-jayanya ketoprak waktu itu ya. Meskipun sudah transformasi menjadi semacam digital lah. Jadi sudah bisa ditonton oleh banyak orang. Tidak hanya di Tobong, tapi juga di mana-mana. Di semua pelosok waktu itu seluruh Jogja, Jawa Tengah itu nunggu malam minggu ketoprak sayembara namanya. Nah itu. Nah, tapi setelah itu kemudian banyak televisi kalah sama sinetron. Ada RCTI yang pertama kali RCTI, lalu SCTV. Saya masih ingat itu. Metro TV itu belakangan, TV One masih belakangan. Dulu Antv. Nah, itu. Wah, film India. Wah, itu banjir film India. Lalu sinetron-sinetron yang nggak jelas tadi itu, serial tapi nggak jelas. Mau putus nggak jadi. Jadi mau putus. Terus kapan rampungnya iki? Kapan rampungnya? Ya gitu ya. Tapi sekarang anak-anak juga menikmati itu. Jadi putus jadi lagi. Nah, maksud saya, jadi menempatkan Mas Bondan dalam masa yang sulit seperti ini adalah sesuatu hal yang mestinya itu diperhatikan oleh siapa saja, termasuk pemerintah. Ya, kalau enggak habis kita, habis. Nah, wayang lumayan karena kalau wayang itu disebut dengan pagelaran. Pagelaran itu sesuatu yang lebih agak ada sakral dikit lah, ada sakralnya. Ya, itu kalau awal-awal pementasan itu pagelaran wayang itu, wah itu suluk itu. Wah itu luar biasa itu. Ya, sampai nanti tinggal lakon-lakonnya. Dewa Ruci, Bima Sakti, macam-macam. Petruk jadi ratu.
keju dadi ratu. Nah, ketoprak itu maksud saya gini, ketoprak itu lebih demokratis. Maksudnya setiap orang atau stakeholder yang ada di lokal itu sebenarnya bisa membantu dalam arti membuat ekosistemnya, membuat ekosistem yang bisa tadi itu pemainnya juga bisa makan lah, kira-kira gitu ya. Syukur bisa menjadi artis gitu. Artinya kalau jadi artis itu bisa disewa oleh Indofood lah gitu kira-kira. Nah gitu-gitu ya, supaya itu jadi ekosistem dan itu tidak mati dan sebisa mungkin itu dilestarikan, misalnya dalam bentuk kayak cara Korea. Jadi bagaimana memang ada dana khusus untuk membuat itu menjadi, misalnya kalau TBY ini kan masih kosong, taman budaya kita gini, iya kosong juga ya. Misalnya gini loh ya, bagaimana ada sedikit dana yang disiapkan untuk itu, meskipun nanti orang tetap harus bayar. Bayar itu merupakan kewajiban supaya kita tidak ada tanggung jawab juga gitu. Ya, misalnya gitulah ya. Ini di masa-masa transisi yang seperti sekarang ini, memang kita posisinya lebih sulit lagi. Dan kalau kita membiarkan itu, ya sudah kita akan kehilangan satu hasanah kita yang sebetulnya masih bisa dijadikan macam-macam lah ya, dalam rangka tadi itu, dalam rangka ini boleh lah. Tapi yang penting ini hidup gitu. Baik, saya kira itu aja dulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yai Imam Aziz. Ya, saya kira tadi mau bicara persinggungan dengan Mas Bondan, ternyata lebih dalam lagi bahwa ini soal meletakkan konteks Mas Bondan dengan situasi hari ini. Nah, setahu saya ketoprak ini kan satu hasil kebudayaan agraris ya, yang tumbuh dari masyarakat pertanian ya. Awalnya adalah perayaan tentang kepada alam ya, yang sudah memberikan banyak hal kepada manusia, yang kemudian itu lakon-lakon itu dibuat menjadi bagian dari merayakan tentang hasil-hasil alam yang Tuhan sudah berikan kepada manusia. Nah, problemnya sekarang ketoprak itu nyaris, saya kira nyaris ya, nyaris. Saya bukan ngomong hilang, nyaris. Hilang belum tapi nyaris. Nah, pertanyaan saya kepada Mas Toto nanti yang ini sebagai pemikir kebudayaan. Ya, jangan-jangan memang kita sedang melakukan transformasi itu. Dari budaya agraris yang kemudian sudah carut marut, enggak lagi jadi bagian sumber kehidupan yang juga menjadi sumber kebudayaan gitu. Apa yang terjadi hari ini misal ya, dengan perang tarif gitu sampai importasi 0%. 0%. Bayangin. Semua hasil produksi kita akan hancur dengan tarif 0% itu. Karena barang importasi akan pasti lebih murah gitu. Petani kita juga akan hancur karena biaya produksi akan lebih murah. Nah, padahal hasil-hasil kebudayaan atau hasil kesenian selama ini yang kita alami adalah hasil-hasil dari produksi kebudayaan agraris itu gitu. Nah, konteks itu Mas Toto, dan nanti hubungannya sama Mas Bondan. Agak bingung juga ya harus bicara tentang seni yang dibalut dengan kata tradisi. Seakan-akan begitu kita mendengar kata tradisi, di kepala kita yang muncul adalah ideologi tentang nguri-uri. Ini kan kalau kita mau sedikit kritis berpikir dan kembali kita letakkan bahwa tradisi bagian dari kebudayaan, kan kebudayaan itu bukan kata benda, dia kata kerja yang artinya
dia aktif dan dia bergerak terus. Sehingga apa yang dilihat sebenarnya dan kemudian apa yang disajikan sebenarnya untuk setiap zaman itu pasti berbeda. Karena menjadi asing bagi masyarakat hari ini misalnya melihat seperti tadi dicontohkan oleh Mas Imam Aziz itu bahwa waktu itu ada ketoprak tobong di Pati yang menceritakan tentang Saridin dan sebagainya. Tiba-tiba hari ini bahkan kawan-kawan kata Saridin mungkin sudah tidak ada di kepalanya. Jadi ada beban di kepala anak-anak hari ini bahwa kenapa aku harus berpikir tentang Saridin? Seperti aku harus berpikir tentang nama-nama menteri, kan kurang lebih kayak begitu. Kan lebih baik hari ini anak-anak berpikir ada mall baru dan sebagainya dan sebagainya. Ini kroniknya dan seluruh senilah kita katakan. Sekarang dulu kita mengenal ada seni tinggi, seni rakyat dan sebagainya. Harusnya kita mulai kritis. Apa benar itu ada yang tinggi? Pada saat yang sama apakah benar harus ada yang di bawah? Apakah itu bukan cara menghegemoni sebuah kekuasaan agar semua orang mengikuti cara berpikir dari kelas tertentu di masyarakat kita? Jadi, dalam hal ini kekuasaan. Kan itu yang harus kita pikir. Kalau tadi kita dibawa oleh Mas Imam Aziz satu contoh di Korea Selatan, kita mengenal tari Gangnam yang mendunia. Kan kurang lebih kayak begitu salah satunya. Pertanyaannya, apakah tari Gangnam itu tradisi Korea? Sudah pasti tidak. Tetapi dia meramu dari sekian banyak gerak yang mereka estimasikan akan diterima di seluruh dunia. Di balik itu sebenarnya ada apa? Ada satu pesan ekonomi yang besar di sana dalam cara menghegemoni, mengintroyeksi pikiran manusia atau masyarakat agar mereka suka dan jatuh cinta pada produk-produk Korea. Saya ingin memberi contoh, tadi disebut drama juga. Drama Korea, setiap ada ketegangan tertentu, tiba-tiba kamera, ini yang ahli kamera kan banyak di sini, mengarah kepada HP. Betul nggak ini yang sering nonton? HP itu mereknya yang dilihat, Samsung. Dan tiba-tiba kita membela, bahkan kita yang nggak tahu teknologi, membela bahwa Samsung itu berteknologi tinggi. Kan kita secara mekanis tiba-tiba ikut memperjuangkan, mempromosikan Samsung, termasuk saya. Nah, termasuk saya. Ini Samsung bukan sih? Oh bukan ini. Ini iPhone. Nah, ini yang sebenarnya tengah terjadi. Nah, pertanyaannya kemudian apakah seni kita dalam hal ini ketoprak akan bermain atau berkolaborasi dengan ekonomi yang sekarang mau tidak mau menjadi bagian paling penting juga di dalam hidup kita. Nah, saya ingin menggambarkan secara agak lebih luas. Dulu barangkali kita membaca seluruh persoalan seperti ketoprak dan sastra dan sebagainya, itu seakan-akan kita memakai teori terlebih dahulu. Wah, inilah yang disebut intelektual organik di dalam terminologinya Gramsci, sehingga kita bisa mendengarkan suara rakyat yang sesungguhnya. Tapi apakah sekarang ini pernah kita lihat seperti itu? Ketika semua hal dikomodifikasi sedemikian rupa sehingga
sekedar atau lebih presentasinya di dalam dunia komoditi. Nah, ini kan sesuatu yang antara yang kita pikirkan dengan yang terjadi itu punya jarak yang lebih besar. Nah, maka ini kan kawan-kawan ini dari Jogja ya. Dan dari Belanda. Jogja itu kan punya namanya Undang-Undang Keistimewaan. Itu perda kebudayaannya waktu itu saya anggota DPR di DIY. Saya tolak 3 kali. Karena cara mereka mendefinisikan kebudayaan itu bagi saya tidak operasional dan tidak punya namanya sesuatu yang setidaknya agak imperatif. Mereka mendefinisikan kebudayaan kurang lebih seperti ketika kita membaca pengantar buku antropologi Kuncoro Ningrat bahwa apa itu kebudayaan? Cipta rasa karsa. Terus nopo? Nek cipta rasa karsa. Pada ini berikutnya, oleh karena itu kita harus hati-hati terhadap infiltrasi budaya asing. Kan kurang lebih kayak begitu. Pertanyaan saya, kata cipta rasa karsa itu kira-kira dulu yang memikirkan siapa? Itu kan Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro yang belajar tentang pemikiran barat, dalam hal ini Immanuel Kant, yang kurang lebih itu adalah kritik atas rasio murni, rasio praktis menjadi ditransformasi di dalam bahasa yang bisa diterima, tidak sekedar diterjemahkan menjadi cipta rasa karsa. Nah, kalau pemikirnya saja sudah mau berhibrida dengan cara berpikir barat, kok tiba-tiba kebudayaannya tidak mau. Nah, disinilah konteksnya Mas Bondan sebenarnya ketemu. Mas Bondan ini mau tidak mau, dia harus dilihat, dia memperbaharui banyak sekali pendekatan di dalam ketoprak. Nah, sebelum saya bicara itu, saya mau cerita dong. Kan nggak pernah tahu bagaimana saya berhubungan dengan Mas Bondan, kenapa saya seakan-akan punya klaim berbicara tentang Mas Bondan, padahal saya bukan aktivis ketoprak dan sebagainya. Saya kasih tahu, tadi ada teman lama saya, masih enggak ya, Endro? Ini, orang yang membawa Mas Bondan ke rumah saya, itu namanya Endro Tranggono. Itu tahun 2009 kalau nggak salah. Nah, ini pucuk dicinta ulam tiba karena saya dulu tinggal di Jakarta. Dulu ada 2 seniman yang selalu ingin saya kenal, namanya Bondan Nusantoro dan yang satu lagi namanya Pak Kasman. Dua-duanya adalah menurut saya seniman yang berangkat dari tradisi tapi berkembang sedemikian rupa. Ini sebenarnya kalau ngomong kebudayaan tuh yang ahli itu kawan saya Endro Tranggono. Kalau saya ini kan ini satu-satunya kontak saya ketika saya tinggal di Jakarta, ketika mau ketemu dengan kawan-kawan di Jogja ya Mas Endro ini. Nah, kurang lebih kayak begitu. Nah, saya balik kepada kenapa saya ingin mengenal Mas Bondan, karena memang dulu saya banyak sekali membaca tentang Mas Bondan, sehingga saya kagumnya luar biasa. Orang ini kok bisa bikin ketoprak dari berbagai macam teks dan sebagainya. Bahkan dia membawa itu seperti apa namanya, mengadaptasi Shakespeare, mengadaptasi Oedipus Sang Raja, dan seterusnya. Ini orang ini kok luar biasa banget. Kayak apa? Nah, saya itu penggemarnya. Pengen kenal dibarake neng nggonku. Lah pucuk dicinta ulam tiba. Habis itu sekitar tahun 2009 boleh dibilang Mas Asis, seminggu 3 atau 4 kali Mas Bondan pasti datang ke rumah saya.
untuk satu upacara religius tertentu. Nah, upacara religiusnya itu kan tadi disebut, kita paham lah. disebut Kita paham. dia itu Kristen tetapi secara informal Muslim, kan begitu. Ada religi tertentunya, itu alkohol. Gitu loh. Nah, ini air kata-kata itu selalu. Nah, Indro lalu ojo ngombe terus, Indro ini sahabat saya. Anda kawan-kawan orang ngombe terus kowe wis tuwa katanya. Nah, saya mau cerita itu. Yang satu lagi Mas Kasman disimpan aja ceritanya ya. Tapi intinya dia orang tradisi yang kontemporer. Dan menurut cara berpikir kebudayaan yang saya pahami, seni sebagai salah satu ekspresi budaya memang harus hibrida. Kalau tidak, ya mohon maaf, Anda akan ditinggalkan. Memang kalau kita pakai teori UNESCO ada yang namanya lingkaran konsentris, di mana negara itu harus bertanggung jawab terhadap seni-seni seperti ini. Tetapi kan kenyataan negara kita nggak apa-apa ini disiarkan gitu loh. Kenyataannya kan enggak. Ya untung ada ini di Danais. Nah, Danais ini yang tadi saya ceritakan, saya itu bertahan untuk saya tetap gunakan kata cipta rasa karsa di dalam definisi, tetapi kurang lebih harus berbunyi seperti ini. Kebudayaan adalah proses belajar masyarakat dengan menggunakan cipta rasa karsa untuk menjawab tantangan zaman. Kan kurang lebih begitu. Lah kalau kebudayaan hanya kelangenannya orang-orang tertentu, ya kita nggak hidup, nggak menjawab tantangan zaman. Lah zamanmu hari ini itu apa? Persoalan ekonomi misalnya. Ya makanya di keseniannya juga harus kompromi terhadap perputaran uang yang ada di situ. Artinya nggak usah malu-malu. Misalnya harus di dalam satu produk seni tertentu, ya perlihatkan aja bahwa ini ada sponsornya tapi dibalut dengan lebih baik. Kan kita ini, aku kan dulu sama Mas Hendro itu diajari berteater, itu loh. Dulu juga anti-anti banget kita kalau terhadap apa itu Hendro waktu itu. Nggak usah sponsor-sponsoran kan begitu. Nah nyatanya kan kita mati kan gitu loh. Nah maksud saya Mas Bondan sudah banyak menelurkan banyak karya, itu diteruskan oleh generasi tetapi dengan memahami sisi-sisi yang lain. Nah itu yang pertama Mas. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, tadi udah menjawab, saya ingin cerita yang lain. Buku Mas Bondan ini saya baca ketika selesai tetapi kemudian hilang. Saya beli banyak karena memang ingin saya bagikan kepada kawan-kawan yang di sekitar saya. Saya ingin bercerita begini, kenapa Mas Bondan itu begitu hebat. Tapi sekali lagi ini tafsir saya terhadap Mas Bondan. Bisa aja berbeda. Yang pertama adalah saya memberi tajuk itu sebagai bayonet yang merobek-robek dinding kamar sebuah rumah. Kurang lebih begitu. Jadi Mas Bondan itu tumbuh dari sebuah trauma tertentu. Ketika tahun-tahun 65-an itu, ibunya yang tercinta itu dicokok oleh militer. Nah, kemudian itu pakai atraksi. Kekerasan negara ini bukan bacaan bagi Mas Bondan, tetapi masuk di wilayah domestik dia. Bagaimana diperlihatkan di situ menurut cerita dia, karena saya kalau dia bercerita itu saya lebih banyak pasif. Itu bayonet itu merobek-robek dinding rumahnya. Itu Bondan kecil berusia 12 atau 13 tahun. Nah setelah itu Mas Bondan itu diasingkan oleh situasi itu. Maka saya memberi tajuknya itu adalah undur-undur. Tahu undur-undur enggak? Dan tritis rumah. Mas Bondan itu sehari-hari hanya bermain sendiri. Undur-undur itu loh Mas Aziz.
sendiri sampai ada seorang kawan sore hari memanggil dia naik sepeda, dan Bondan mrene kowe. Dan datang ngopo? Ngopo? Cepet kowe sesuk teko neng SMA Bob Kri. Ngopo wis pokoke kowe teko. Disitulah sebenarnya Mas Bondan kemudian sekolah lagi di SMP atau SMA? SMP Bob Kri. Ya. Nah setelah itu saya bisa cerita ya, bagaimana kekerasan itu menjadi trauma, tetapi pada saat yang sama Mas Bondan itu rupanya orang yang mampu di dalam bahasa saya itu mengambil jarak, distansi terhadap persoalannya dan mentransendensi, artinya mengatasi persoalannya. Jadi yang kita kenal itu Mas Bondan yang ramah, yang gembira padahal hatinya kecut. Itu Mas Bondan, dan dia hidup di dalam situasi seperti itu. Sampai kepada saya sebenarnya bukan bikin cerita, bikin catatan. Misalnya di sini nggak ada, saya cek itu bagaimana Mas Bondan itu main layang-layang hanya untuk memberi kode di Ambarawa supaya ibunya mendekati pagar untuk bisa bercakap-cakap atas kerinduannya itu. Itulah Mas Bondan yang hidup dengan penuh rasa takut, tetapi pada saat yang sama dia mentransendensi sekaligus berdistansi dan mentransendensi persoalannya. Lah pertanyaannya, di samping semangat Mas Bondan itu begitu menyala, mungkin bawaan ada kalau di catatan saya. Itu adalah peristiwa hujan di Banjarnegara. Ini Mbak Maya mana ini? Mbak Maya, Bu Maya. Itu awal Mas Bondan jatuh cinta. Dia semua, kalau Mas Bondan itu semua cerita kepada saya. Ya Anda ngertilah kalau orang sedang dalam spiritualitas tertentu itu kan semua cerita. Itu dia jatuh cinta dan dia hidup dari perasaan cinta itu sampai dia meninggal. Saya bukan apa-apa, saya sangat mengenal Mas Bondan dari sisi itunya. Kalau soal ketopraknya Mas Bondan saya hanya nonton 3 dan dipaksa. Ayo Mas nonton yang satu yang dengan Indro yang apa Shakespearean. Yang kedua itu yang sama Pak Edi itu walaupun saya kritik nanti nggak apa-apa ya. Jadi Mas Bondan itu saya kritik, kamu itu seni rakyat. Bukan berarti kemewahan panggung nggak boleh. Seni rakyat itu pada dasarnya mau berbicara bebas. Lah kan bagaimana kau menceritakan kepada publik ketika yang namanya Hadiwijoyo meninggal, dia di adegan terakhir kurang lebih begini, Ndro. Si Senopati itu datang, kulo ingkang sowan Romo. Yaitu Bapak Tanah Jawa, bro. Itu yang bikin sakit Hadiwijoyo itu Senopati gitu loh. Nah ini ketoprak mesti bicara begitu, itu saya. Nah kurang lebih kayak begitu. Jadi bagaimana ini kan kembali nih hegemoni kebudayaan kayak begitu. Jadi saya tadi ngomong yang menumbuhkan hati besarnya Mas Bondan di tengah penderitaan itu ya cintanya itu. Sehingga dia tumbuh sedemikian rupa. Nah yang terakhir saya sampaikan nanti sebelum saya sampaikan pada Mas Yoyo yang kawan-kawan atau saya pada saat itu shock itu begini. Kak, sering di rumah saya bikin pagelaran musik di dalam rumah. Mas Bondan itu selalu menyanyi, saya main piano. Mas, aku nyanyi katanya. Nah, rupanya aku kan nggak mikir, saya pikir dia akan nyanyi Umpomo Seliramu Sekar Melati kan gitu. Rupanya dia kalau nyanyi pasti bahasa Inggris gitu loh. Nah, artinya apa? Saya itu hal yang sederhana, tetapi
Mas Bondan itu seorang yang pembelajar terhadap apapun. Dia memang tidak seberuntung aku Endro yang bisa kuliah gitu, tapi dialah intelektual organik yang saya kenal, yang memberikan banyak inspirasi pada kita semua. Yang digarisbawahi terakhir itu yang memang kita percaya dan memang itu Mas Bondan, bahwa dia adalah sebetul-betulnya intelektual organik, ya. Jadi yang tidak terikat pada sesuatu yang formal, pendidikan formal. Dia langsung ke bawah. Dia percaya bahwa Tuhan itu bersemayam pada di gubuknya orang miskin, ya, yang selalu diikuti Bung Karno dan Mas Bondan di setiap kejadian-kejadian yang kaitannya seperti misal gempa segala, dia langsung turun ke kampung-kampung itu, termasuk yang kampungnya dia di Kasongan, ya. Terus dia bikin waktu itu sanggar anak di depannya. Kita punya 5 kampung atau 6 kampung ya waktu itu untuk proses rekonstruksi. Ya, Mas Bondan di depan untuk kemudian melatih orang-orang kampung di Wirokerten dan segala macam itu untuk kemudian melakukan healing bersama dengan cara ketoprak itu. Nah, sementara kita melakukan rekonstruksi di 6 dusun itu. Nah, ya memang sebenarnya intelektual organik itu menurut saya ya Mas Bondan ini, ya. Maka ketika kita ditinggal dia, kita kaget gitu. Ini terus siapa gitu yang akan melakukan itu, dan itu nggak akan mungkin bisa ditiru. Sebuah proses yang sangat genuine dari Mas Bondan, karena tadi yang dikatakan oleh Mas Toto bahwa pengalaman dia itu terbentuk dari hidupnya sendiri, gitu. Persis ketika dia cerita bagaimana harus ke Ambarawa naik bus, kemudian jalan. Setelah itu dia harus sambil bawa layang-layang kayak dari Jogja. Kemudian dia harus naikin layang-layang itu supaya Bukadariah yang di dalam penjara Ambarawa itu tahu bahwa Bondan ada di situ, dan dia kemudian akan bergeser di pagar kawat berduri itu. Disitulah kemudian sambil memainkan layang-layang itu bercengkrama anak dan ibu ini, yang dimana ibunya di penjara oleh Orde Baru di camp Ambarawa itu, ya. Itu yang akhirnya membentuk Mas Bondan, yang kemudian kalau kita ketemu persis seperti kata Mas Imam tadi, nyaris tidak ada pembicaraan tanpa kegembiraan. Semua dianggap gembira. Ketemu selalu ada ketawa, ada sesuatu yang bisa ditertawakan gitu. Wah, apalagi kalau ketemu Mas Imam ini gitu. Dua-duanya kan hobi untuk ngeluarin tadi produk-produk yang bisa ditertawakan itu, termasuk tadi tadi ngeremonya ludruk tadi. Ngeremonya ludruk tadi itu. Nah, itu bahan-bahan yang karena puncaknya manusia itu ketika misal bisa tertawa dan menertawakan dirinya sendiri dan menertawakan realitas gitu. Nah, untuk itu apa yang kemudian dianggap Mas Bondan itu selesai dengan menertawakan dirinya sendiri dan proses hidupnya, dan dia bertransformasi dari dulu dia nggak pernah menganggap dia sebagai korban, iya, nggak pernah mengaku sebagai korban Orde Baru itu, dia tidak pernah mengaku, dan dia beyond itu, dia udah melampaui itu semua, iya. Itu menurut saya proses yang luar biasa. Nah, di sini ada teman-teman Mas Bondan yang lain yang saya kira pasti punya cerita-cerita segala macam gitu. Nah, Mas Indro, langsung saja. Saya mendapatkan satu pemahaman yang lebih utuh dari Mas Bondan. Yang pertama, Mas Bondan itu ternyata seorang kosmopolit. Itu saya rasakan ketika dia datang serawung dengan saya, dia banyak tanya tentang teater. Mas, nek aku nggarap ketoprak dengan cara teater itu piye? Saya bilang bahwa penyakit ketoprak adalah lamban. Karena selalu terjadi pengulangan.
Iya. Kita lihat misalnya dalam dialog. Kulo badhe sowan. Piye kowe arep sowan? Dibaleni meneh. Kuwi penyakit, Mas. Ilang ngono. Jadi dialog itu kaya wong numpak motor. Mlebu siji aja bali ning 0 meneh. Tapi harus 2, 3, 4 kalau memang sampai 4. Nah, ini dinamik irama. Kalau Anda tidak bisa menjawab ketoprak itu dengan irama dinamik itu, orang akan meninggalkan tontonan Anda. Apa saiki misalnya ketoprak dibuka dengan tembang gebinage setengah jam. Wong wis lunga, teng. Artinya cah enom kemudian mendapatkan satu kesan, oh ketoprak ini nyebai ternyata. Maka Mas Bondan kemudian melakukan satu gebrakan, awal itu perang. Iya. Sehingga adegan-adegan yang spektakuler itu hadir. Atau kalau tidak malah lawak. Ini bagi saya malah menyimpang dari mainstream ketoprak. Tetapi itu dia diterima. Saya terkenang ketika dia menggarap lakon dengan garapan ketoprak garapan waktu itu dengan Romondung ya. Berjudul Minak Jinggo Nagih Janji. Di sini tampak Mas Bondan itu memberikan tafsir. Selain dia pada bentuk yang spektakuler, tapi juga dia tafsir itu kuat. Misalnya gini, pemahaman selama ini kan Minak Jinggo itu kan dianggap antagonis dan rakus. Ora, Mas. Minak Jinggo itu menuntut haknya. Karena Kencana Wungu itu janji, nek kowe iso ningkes kebur marcuet, aku bakal dadi bojomu. Tapi setelah wajah dari Minak Jinggo itu hancur lebur kan ditolak oleh Kencana Wungu. Nagih janji itu akhirnya batal, memberontak. Begitu. Loh, ini make sense ini bagi saya waktu itu. Mas, apik banget Mas. Pentas ke dan disambut. Handung Kusdiarsono itu pernah pasang badan di TVRI. Kalau Bondan itu dinilai PKI, lebih baik nggak jadi siaran. Artinya dia berani borek. Ini luar biasa bagi saya. Artinya apa? Kalau kita bicara soal kesenimanan di Indonesia, selalu punya botoh. Rendra itu botohnya Pater Degartoko, Umar Khayyam, Cak Nun, semuanya. Dan Mas Bondan itu yang belum diketahui banyak orang, sayang tidak disinggung dalam buku ini ya, punya botoh bernama Handung Kusdiarsono, yang tidak hanya memberikan modal kultural berupa narasi-narasi estetik, tetapi juga modal dalam hal hadir di tengah publik. Saya kira nama itu penting ya. Artinya kalau buku ini diterbitkan, tolong ada satu bab yang membicarakan tentang Romondung. Kedua, Mas Bondan itu saya setuju dengan Mas Jedi, kosmopolit. Dia melakukan transformasi budaya. Bagaimana dia mengubah Oedipus Rex menjadi Sang Noto misalnya. Itu saya kira luar biasa karena apa? Di situ saya mendapatkan satu kesan, ternyata Jawa ini universal. Yang namanya konsep tragedi itu di Jawa juga ada. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat ketoprak hingga hari ini dibicarakan. Artinya apa? Bondan adalah seorang intelektual. Saya sebut intelektual yang hadir dalam masyarakat, yang terlibat, itu menghadirkan tafsir dia terhadap realitas yang ada. Dan dia selalu kontekstual berpikirnya. Misalnya ketika ada kasus Marsinah, Mas, aku tulung reke sebutno jeneng sing iso tak nggo acuan gawe naskah drama tentang perempuan. Saya antar ke ahli gender. Artinya apa? Dia melakukan apa yang disebut riset. Riset itu ada beberapa. Pertama riset pustaka, riset sosial, riset seni, dan riset sejarah. Ini dilakukan. Nah, kekuatan Bondan yang belum dilihat juga dalam naskah buku ini adalah kekuatan risetnya. Meskipun dia bukan seorang intelektual kampus yang datang kemudian wawancara, enggak. Dia serawung aja. Kira-kira begitu Mas Jadi. Saya itu
anak ketoprak yang kebetulan temannya Mas Bondan juga di Sabta Mandala. Nah, tapi karena pada zaman saya remaja, ketoprak ini tidak ngetren, alias saya selalu dibilang oh kuno, ketoprak kuno, sehingga saya mengambil jalur teater pada waktu itu dan tidak mau bersentuhan dengan ketoprak. Pada waktu saya masuk isi semester 1, dipanggil saya sama Mas Bondan. Kowe iki mangan ngombe kuliah nganggo keringet ketoprak karo ketoprak ngritik terus. Sio-sio. Kowe karepmu apa gitu di rumahnya. Sejak itu saya merenung juga ketoprak tidak pernah menyakiti saya. Akhirnya saya sering tidur di sana, belajar sama Mas Bondan, dan sering bertengkar juga. Sampai nikah pun yang melamarkan Mas Bondan dulu. Itu kenangan saya, cuman dari setiap apa yang beliau tulis, beliau lakukan, memang Mas Bondan ini orang yang dalam tanda kutip mungkin ABK ya. Jadi dia tidak mengenal istirahat. Misalkan setelah berlatih di mana, entah di Klaten, pulang itu nggak tidur. Saya tidur, dia pasti di depan komputer, entah nulis apa gitu. Tapi yang jelas dia tidak tidur. Nanti tidur itu adzan subuh itu baru tidur. Dan kebanyakan memang mungkin karena masa lalunya yang identik dengan Orba yang kemudian nyak-nyak uripe gitu. Itu keberpihakan cerita-cerita beliau itu urung tahu pro karo penguasa. Di setiap naskahnya pasti dia mengkritisi kebijakan-kebijakan, bahkan kesalahan yang dilakukan, misalkan krisis Mataram, Rembulan Ungu itu yang paling agak modern, Saija Adinda. Dari situlah saya belajar dulu seperti yang dikatakan Mas Indro ketika dulu mereka berdua diskusi tentang Aryo Penangsang gitu, bahwa kekalahan dia itu bodol ususe itu sebetulnya simbol menurut mereka, karena memang diembargo oleh Pajang, kemudian kelaparan, jadi kalahnya ngelih. Hal-hal seperti itu saya mendengarkan. Kemudian ketika lama-kelamaan kan juga tahu pada waktu perang, ketika ada adegan Soreng yang ingin membunuh, kemudian ketahuan tidak dipidana mati tapi justru dikasih hadiah, itu sebetulnya Hadi Wijaya sedang kampanye. Nek kowe milih pemimpinmu aku, kowe iki tak ayomi gitu. Hadi Wijaya gemoy juga ya. Sesuatu hal-hal seperti itu. Cuman yang jadi pertanyaan saya tadi, saya ngobrol sama Mas Indro, cerita tentang layang-layang itu saya temukan dari 3 orang. Pak D Marwoto, Pak D Anjarwani, sama Mas Bondan itu. Cuma beda lokasi. Kalau yang Marwoto itu di sini, di Beteng. Nah, itu idenya itu dari nek kowe pengen ketemu wong tuamu ngundho layangan atau memang saya akon militer gitu. Nek kowe arep ketemu wong tuamu ngundho layangan gitu. Jadi ada 3 versi yang mungkin itu dilahirkan secara bersama. Iya. Terima kasih, Pak Nun. Terima kasih Mas Joko. Oke, ya. Ini ada generasi yang lebih terkini, generasi sineprak. Saya mengenal Pak Bondan itu sebagai seorang guru bagi saya, karena selain mengajarkan ketoprak, beliau juga mengajarkan bagaimana cara menulis naskah yang baik. Itu yang saya dapat dari beliau,
meskipun dalam perjalanannya saya ini dari beberapa teman yang di bawah angkatannya Mas Joko dan kawan-kawan, saya ini yang paling sering dipisui, digoblok-gobloknya, dipisu-pisui, wah paling kerep dewe saya. Neng ngapain Pak Bondan itu bar goblok-gobloknya, bar misui, mesti yuk ngomongi, nek tak pisui tak goblok-gobloknya aja nesu yo. Yang penting wes tetap semangat sinau ketoprak. Itu yang saya cekel gitu. Dan satu kata yang sampai sekarang menjadi pegangan teman-teman, mungkin dari angkatan saya, setelahnya Mas Joko dan kawan-kawan, aku kena mati, neng ketoprak ora bakal mati. Mungkin ada 3 hal ya terkait dengan singgungan saya dengan Om Bondan atau Mas Bondan. Yang pertama, masa gempa. Di masa gempa ini saya belajar banyak pada Mas Bondan. Kaitannya dengan jejak kerja jaringan. Ketika gempa Jogja, ingatan Mas Bondan langsung pada kelompok ketoprak yang ada di Klaten, yang ada di Bantul. Nah, di situ pintu masuknya. Itu semua didatangi sampai ke Wedi, sampai ke Pedan, jam 1 atau jam 2 dini hari gitu. Nah, disitulah sepanjang perjalanan sambil kita mencoba kira-kira apa yang bisa dilakukan bersama. Karena sudah ada singgungan di awal, jadi progresnya lebih cepat, gitu. Ngelumbuk kayak cah-cah nom lebih gampang. Dan di kemudian apapun yang ketika kita mau ke lapangan kita punya ya kita bawa di situ. Ini hanya media awal kata Mas Bondan seperti itu. Dan yang saya tangkap di situ adalah ini persoalan komunikasi dan kerja-kerja jaringannya itu. Saya belajar banyak di Mas Bondan di wilayah itu. Dan kemudian ketika saya melakukan riset sejarah Kampung Patehan, salah satu narasumber fasilitator sekaligus bagaimana anak muda bisa berkomunikasi dengan lintas usia kaitannya dengan metode oral history. Nah, itu saya minta tolong sama Mas Bondan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sempat bertanya sangat spesifik gitu loh, karena pemahaman saya terhadap seni ketoprak ini kan agak jongkok. Background saya dari Jawa Barat, dari Cirebon. Tapi sependek yang saya tahu, ketoprak ini pola tutur apa dan sebagainya kan laku keseharian warga biasa. Kalau tadi Mas Yoyo mengilustrasikan backgroundnya adalah agraris seperti itu. Dan yang saya tahu, ketoprak ini memang tidak ada naskah. Si A jadi apa, si B jadi apa, di kemudian latihan langsung. Karena kesehariannya sudah latihan, sudah ngetoprak istilahnya Mas Bondan. Jadi kita tinggal manggung, ya udah tinggal manggung. Nah, hanya saja ada peristiwa yang membuat Mas Bondan ini jadi pemicu. Ketika serialnya di TVRI, ada salah satu aktor yang kemudian keperucut secara lisan, dan itu dihabisi. Nah, istilah sekarang dibully ya, dibully habis-habisan sampai si aktor ini tidak mau manggung lagi. Padahal ini aktor kunci. Itu kalau nggak salah yang dikenal Patih Aryo Bahak. Iya, gitu. Dari pengalaman itu, Mas Bondan langsung berpikir, kenapa tidak kita buatkan naskah? Karena ketika sudah ada naskah, ini jadi pegangan bagi pemain. Nah, ini yang jadi penanda yang tadi kalau anggapannya ketoprak itu tradisional karena basisnya adalah tutur, kemudian beralih ada basic yaitu naskah. Dari pengalaman itu, ini sebenarnya diniatkan untuk si aktor bisa mau manggung kembali, karena dia khawatir kalau nanti salah lagi digebukin lagi di panggung repot gitu.
Mas Bondan waktu itu bilang, kamu jangan khawatir gitu loh. Pegangan naskah, kalau di kemudian ada yang kurang setuju, itu tanggung jawab penulis naskah. Aku yang tanggung jawab. Di situ. Nah di buku ini data semua judul naskah karangannya Mas Bondan itu lengkap. Pak Pur mencoba mendata semuanya. Hampir di 100-an sekian judul naskah. Jadi ada peralihan yang dulu ketoprak basisnya oral history tutur, di kemudian beralih ke naskah. Sebagai penanda mencoba adaptasi, mencoba adaptif dengan konteks drama modern tadi. Itu yang kedua. Nah yang ketiga yang tadi Mas Yoyo singgung, yaitu novel. Ini juga masa gempa Mas Imam. Kalau nggak salah jam berapa ya waktu itu saya dibangunkan di Sarekat juga itu. Tangis. Apa ya? Ngobrol dulu. Ngobrol sebentar. Aku itu diminta sama redaktur Suara Merdeka untuk membuat cerita bersambung. Tapi aku pede. Mas Imam mungkin ingat. Tapi aku nggak pede. Gimana ya ininya gitu loh. Tolong setiap kali aku selesai nulis, kamu baca. Gitu. Sebelum kamu baca tulisan, saya nggak berani akan kirimkan ke redaktur Suara Merdeka. Gitu. Akhirnya setiap kali tulisan jadi, saya diminta untuk membaca sebagai pembaca pertama. Nah disitulah obrolan-obrolannya. Akhirnya besoknya langsung dikirimkan dan dalam seminggu itu terbit 2 kali. Hari Selasa dan hari Selasa dan hari Kamis, betul. Nah itu tahun setting ininya, peristiwanya, karena kalau di ketoprak kan tidak menggunakan perspektif sejarah ya, secara rigid. Jadi basisnya adalah peristiwa. Itu ngangkat Amangkurat pertama, kaitannya dengan Roro Oyi yang dari Banyuwangi. Dan menariknya, ini detailnya Mas Bondan dengan judul Rembulan Ungu itu. Di situ juga sempat rame itu debat sama, bahkan kita simulasi gitu. Karena itu kan ending dari novel itu, ending dari cerita bersambung yang menjadi novel itu adalah bagaimana ada adegan Roro Oyi di kemudian dengan selendangnya merah, di kemudian bercampur dengan darah pas saat purnama. Nah kesiratnya purnama itu membiasnya purnama itu ke selendang dan juga warna darah di kemudian menjadi warna ungu di situ. Ketika kekasihnya waktu itu debatnya serba simbolik lah gitu. Dan itu menemukan warna ungunya itu praktik. Dia bikin dari warna merah itu terus dicipratkan di selendang, diinikan pas purnama itu dan warnanya ungu, semburat ungu. Akhirnya saya selaku editor ya oke, karena eksperimennya betul gitu. Nah di situ. Ketika selesai jadi cerita bersambung, Mizan waktu itu sempat ngontak saya, Mbak Tutu itu, ada nggak naskah basis tradisional cerita begini-begini. Itulah saya ingat dengan Mas Bondan itu setahun setelah cerita bersambung selesai. Nah kalau itu saya merasa bersalah. Nah itu terus akhirnya saya sampaikan ke Mas Bondan, Mas gini gimana? Oh laku pong buku nih. Ya urusan laku itu penjual penerbit lah. Tapi yang jelas naskah ini ada yang mau mengapresiasi. Nah ini Mizan ya? Iya. Diterbitkan oleh Mizan, itu ketebalannya hampir 500 halaman. Dan saya mencoba meramu ketika ngedit naskah itu, salah satu rujukannya adalah bukunya Arswendo, Senopati Pamungkas. Karena cerita bersambung kan dia pendek-pendek. Nah setiap ini saya kasih judul seperti itu.
Dan kemudian Mas Bondan langsung setuju. Nah, tapi saya minta waktu itu karena setiap kali naskah belum dikirimkan, naskah saya sebagai pembaca pemula, akhirnya yang diterbitkan oleh Mizan itu bukan naskah yang sudah masuk di Suara Merdeka, tapi naskah asli. Karena kalau yang sudah masuk di Suara Merdeka ada yang dipotong, ada yang diapa karena kejar tayang begitu. Keterbatasan ruangan. Jadi autentisitasnya agak berkurang gitu loh. Dan cukup kesulitan juga untuk merangkai cerita bersambung itu menjadi sebuah cerita utuh dalam novel. Mungkin 3 hal itu yang bisa saya saksikan. Thank you Faiz. Iya, pengalaman bersama Mas Bondan. Saya kira kita langsung ke penghujung acara. Saya minta Mas Imam untuk tadi Mas Imam, sekarang Mas Tohed. Mas Tohed untuk bikin aja konklusi dari perjalanan Bondan dan karyanya, dan kemudian nanti disambung Mas Imam. Silakan Mas Tohed. Saya kira cerita tentang Mas Bondan itu semua udah tahu, dan yang berikutnya bagi saya Mas Bondan itu sebuah teks yang tidak pernah bisa menghentikan cara saya belajar dan melihat yang lebih dari sekedar pertunjukan yakni ketoprak, tetapi tentang hidup itu sendiri. Nah, bahwa hidup kadang diekspresikan di dalam seni itu kan hanya satu bagian dari potongan hidup kita, tetapi ada yang lebih luas dari itu, yakni kehidupan itu sendiri. Dan saya termasuk orang yang belajar berdialektika dengan kehidupan yang nampaknya sangat sederhana, tetapi di sana sebenarnya penuh dengan kekayaan yang luar biasa. Dan itu Mas Bondan yang berjalan dari seni tradisi tetapi masuk sampai kepada dunia modern dengan munculnya sineprak dan sebagainya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya pernah menantang Mas Bondan, kamu jangan ngomong aja Mas Bondan, coba kau bikin sineprak 2 hari dan aku hanya butuh film pendekmu 5 menit. Dan dia jawab, dan ketika ini saya berikan pada kawan-kawan saya yang lama di Jakarta, mereka itu terkagum-kagum terhadap terobosan yang dilakukan oleh Mas Bondan dan kawan-kawan muda. Saya kira itu saja sebagai akhir dari saya bicara. Matur nuwun Mas Yoyo. Iya, mungkin terima langsung kasih Mas Tohed. Selanjutnya Mas Imam, apa yang bisa kita head mic di sini? Ya, karena ini sesi yang pas hari 1000 harinya Mas Bondan. Jadi saya secara pribadi ya, saya sebetulnya kan tidak saya ini sambungan, artinya saya kenal Mas Bondan itu baru saja tahun 2000-an. Ya 2000 gitu. 2000-an ya. Tapi sebelum itu saya udah kenal nama Bondan itu sudah mulai di TVRI tadi, kemudian di Kedaulatan Rakyat, kemudian macam-macam ya. Nah, yang menurut saya sangat luar biasa dari Mas Bondan itu tadi yang disebutkan, bahwa beliau ini adalah mempunyai latar belakang yang sebetulnya berat ya, dalam arti dia sebagai penyintas dari sebuah tragedi politik yang sampai sekarang masih belum selesai. Tapi dia berpenampilan sangat biasa, ya, sangat biasa. Meskipun tadi dilihat dari pergumulan pertemanan dan seterusnya itu dari satu itu kelihatan ininya, tapi dia tidak menunjukkan itu, ya, tidak menunjukkan bahwa ada trauma
di balik itu semua. Nah ini saya kira yang suatu yang paling penting bagi kita, karena ini merupakan tugas berat semua masyarakat kita. Sampai sekarang pun masih banyak orang yang masih belum selesai soal itu. Iya. Ya. Tapi Mas Bondan sebagai penyintas justru sudah selesai duluan. Orang yang nggak tahu apa-apa malah nggak selesai-selesai. Ya ini mungkin juga ini penting ya bagi generasi sekarang ini untuk memahami itu. Itu pertama ya. Yang kedua, pekerja seni, kalau mungkin boleh dikatakan seperti itu, atau seniman itu memang sudah menjadi satu pilihan hidup yang harus dilakoni secara serius. Ya, itu poin yang saya kira penting ya. Ya bahwa kita di masing-masing profesi kita atau pekerjaan kita itu kita harus serius semua, tapi menjadi seniman pun ternyata ya itu butuh effort yang luar biasa. Ya, tidak sekedar pembaca, tapi juga riset tadi itu ya. Risetnya yang menurut Mas Indro tadi macam-macam ternyata. Itu nggak ada di bangku kuliah tuh. Ya riset kita hanya di perpustakaan atau paling banter pakai survei, pakai yang hidup kita sekarang ini dipandu oleh survei. Nah ternyata nggak gitu ya. Itu filsafatnya harus kuat, cara berpikirnya harus kuat, melatih, membenturkan dan seterusnya. Ini untuk generasi Gen Z aja sebetulnya. Karena saya sekarang bergaul dengan generasi yang lebih muda lagi. Dan saya sekarang mendorong juga untuk begitu ya, riset, filsafat, bahasa itu hal kunci gitu. Soal-soal yang lain itu nanti kita bareng-bareng. Nah ini saya kira hikmah dari 1000 hari Mas Bondan, dan ini saya kira sangat berharga, dan saya sebagai pribadi sangat terima kasih terutama kepada keluarga Mas Bondan dan kepada Mas Yoyo ini yang memfasilitasi forum ini. Saya kira luar biasa, dan ini direkam. Ini bisa diputar lagi kalau misalnya nanti kita kangen Mas Bondan. Terima kasih, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, teman-teman. Saya kira pilihan Mas Bondan berada pada kesenian ketoprak itu adalah pilihan yang sadar dari beliau. Sebagai anak seorang seniwati ketoprak bernama Qadariyah dan seorang penata artistik bernama Suyatin yang juga pegawai bioskop Soboharsono. Ya. Pertemuan dua orang ini kemudian melahirkan Bondan Nusantara yang secara berkesedaran dia memilih ketoprak sebagai laku hidupnya dan laku karyanya itu ya. Dan ketoprak adalah satu seni di mana membayangkan rakyat biasa untuk bisa menjadi penguasa. Karena dengan ketoprak itu satu-satunya cara rakyat itu bisa menjadi penguasa, bermimpi menjadi penguasa. Karena lakon bisa dibuat, dia bisa jadi raja, bisa jadi bangsawan, bisa jadi aristokrat, ya hanya di panggung ketoprak itu. Maka istilahnya kalau orang biasa mau meniru jadi bupati, misal contohnya kan jadi iya bupati ketoprak gitu kan. Itu gitu. Jadi mimpi rakyat biasa untuk jadi penguasa itu ya ada di ketoprak gitu. Tetapi tentang tema penguasa yang kemudian sewenang-wenang ya juga ada di ketoprak. Dan kemudian itulah yang menjadi cerita yang dibangun oleh Mas Bondan, bagaimana keperpihakan itu wajib gitu. Dan Mas Bondan selain manusia karya adalah manusia ideologis menurut saya gitu. Mas Bondan selalu ada menyisipkan tentang nilai yang harus diperjuangkan oleh manusia, dan rakyat ada di situ ya. Di semua karya-karyanya
setiap karya Mas Bondan dibuat selalu ada riset tadi yang dikatakan oleh Mas Indo, dan saya tahu sendiri bagaimana dia mengkoleksi mangir untuk bikin mangir. Dia pengen bikin mangir yang bukan versi Jawa, dia pengen versinya Pram. Ya, yang dia pengen itu dipanggungkan. Tadi seperti kata Mas Joko tadi juga, bagaimana simbolisme Arya Penangsang yang semburat ususnya itu ternyata itu kekalahan karena logistik, simbolik seperti itu yang dibangun oleh Mas Bondan. Nah, artinya Mas Bondan ini manusia yang memang dia menyusun naskah itu tidak hanya berangkat dari cerita tutur dan cerita lisan yang sudah diterima, tetapi dia melakukan riset itu, dan kemudian dalam setiap pentasnya selalu ada simbol-simbol tentang ideologi, tentang perjuangan manusia dan perjuangan rakyat. Ya. Nah, saya kira itu yang patut bisa kita pelajari dan kita teladani dari dia. Bagaimana tentang kekuasaan dia selalu juga berada di posisi yang kritis. Hanya memang ketika 2014 itu dia kerja beneran. Saya tahu bagaimana 2014 dengan Jokowi itu dia kerja beneran. Sampai kemudian pulang pergi itu saya tanyain waktu itu, gimana caramu hidup di sana? Enggak, yang penting aku di sana bisa makan udah ditanggung. Cuma hanya balik dan pulangnya saja yang setiap 2 minggu waktu itu. Tapi untungnya dia tidak mengalami hari ini. Bagaimana kalau mengalami hari ini? Emang hari ini kenapa? Bagaimana sakitnya kemudian dia yang mengangkat itu. Kemudian mengalami situasi hari ini. Saya kira itu ya, teman-teman. Tadi memang ini kita live juga dan kita rekam di YouTube melalui Sentir Media, itu kanal yang kita punya. Nanti bisa dilihat dan jangan lupa di-subscribe ya. Karena nanti kalau setelah 1000 subscribe itu kita baru bisa ya monetize, dan ini bisa jadi long term. Dan long term itu karena di Sentir Media itu kita mengangkat soal seri pemikiran, sebenarnya seri pemikiran pendiri Republik untuk menghormati Mas Bondan 1000 harinya. Saya terima kasih kepada keluarga Mas Bondan gitu yang diperbolehkan mengadakan acara 1000 hari ini, dan terima kasih dan hormat buat teman-teman yang hadir semua, kerabat Mas Bondan, sahabat Mas Bondan, terutama yang ada di 2 pembicara di depan ini, Mas Tohet, terima kasih, Mas Imam, terima kasih kepada semuanya, generasi-generasi hari ini yang masih mau belajar. Kita akan ketemu di lain kesempatan, dan jangan lupa lihat di Sentir Media dan di subscribe dan like, komen. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.